Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep nasi goreng kampung yang bisa bikin kita nostalgia masa kecil dulu. Resep nasi goreng kampung di setiap daerah berbeda ya teman-teman. Ada yang pakai ebi, ada yang pakai terasi, ada juga yang pakai kencur. Nah ini saya makan nasi goreng kampung pakai bakwan yang kriuk banget. Untuk resep bakwannya nanti saya selipkan di layar akhir video. Rasanya tuh enak banget, ini khas nasi goreng zaman dulu. Yuk langsung aja kita simak resep nasi goreng kampung di video ini. Namun sebelumnya tetap ya, bantu saya untuk membangun channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Baik, pertama kita siapkan nasi goreng yang dingin ya. Akan lebih bagus jika nasi gorengnya sudah didinginkan semalaman di kulkas. Jangan pakai nasi goreng yang baru karena cenderung lembek. Sisihkan dulu, kemudian kita siapkan bumbunya. Bumbunya simple banget ya, bawang putih, bawang merah, kencur. Jadi saya tuh bikin nasi goreng kampung versi kencur. Kemudian untuk cabenya, saya pakai cabai rawit yang hijau. Ini cabai rawit yang biasa untuk makan gorengan ya teman-teman. Kalau di tempat saya di daerah Cilacap, makan gorengan tuh pakai cabai rawit yang seperti ini. Untuk bawang putihnya saya pakai satu aja, bawang merahnya saya pakai 2. Ini cukup untuk satu porsi nasi ya, satu piring maksudnya. Nah di resep nasi goreng kampung ini hanya ini aja bumbunya teman-teman, nggak pakai kecap karena ciri khasnya adalah pucat warna nasi gorengnya. Bawang merah sama bawang putih dikupas, kemudian kencurnya tidak perlu dikupas karena kulitnya itu nanti akan memberikan aroma yang lebih khas ya. Hanya kita buang aja, barangkali masih ada sisa-sisa tanah ya. Untuk cabenya memang pakai warna hijau semua ya, saya nggak pakai yang warna merah. Nasi goreng kencur ini juga disebut juga nasi goreng miskin ya, karena bener-bener bumbunya hanya ini aja, nggak pakai telur, karena zaman dulu kalau orang beli telur tuh susah ya, nggak semua orang bisa beli telur. Ada juga yang menyebut dengan nasi goreng nenek atau nasi goreng mama gitu ya, karena biasa yang menyajikan nasi goreng kampung adalah orang tua kita zaman dulu. Ini cabenya saya pilihin yang tidak bagus, nggak saya pakai ya. Ini sudah selesai semua, akan saya cuci bersih. Nah ini sudah saya cuci bersih, saya langsung haluskan dengan bantuan garam ya. Untuk garamnya saya pakai setengah sendok teh garam. Yang pertama kita haluskan dulu adalah cabai rawit hijaunya dulu, baru nanti kencur, baru nanti bawang-bawangan ya. Untuk cara menghaluskannya diusahakan ya, atau bisa dibilang diwajibkan diulek manual seperti ini aja teman-teman, tidak perlu di blender. Diulek seperti ini agar tekstur dari cabai hijaunya ini masih terlihat ya di dalam nasi gorengnya. Nah untuk teman-teman yang baru banget menemukan channel ini, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan ya teman-teman, agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika channel ini update menu masakan. Di channel ini saya akan bagikan resep masakan sehari-hari, masakan sederhana. Bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mungkin bingung ya, tiap hari harus mikirin masak apa hari ini. Nah, jika cabenya sudah lumayan halus, baru kita masukkan kencurnya. Kencurnya pakainya segini aja ya, jangan terlalu banyak karena ini porsinya hanya untuk satu piring. Jika kencurnya sudah lumayan halus, kita haluskan bawang merah sama bawang putihnya ya. Teknis menumis bumbu penting ya teman-teman. Jadi bumbu yang diulek dadakan seperti ini akan menciptakan aroma yang lebih sedap, lebih khas, dan ini tentu saja akan mempengaruhi aroma dan cita rasa dari nasi goreng kampung ini. Sama untuk bawang merah sama bawang putihnya dihaluskannya jangan terlalu halus karena kita butuh tekstur dari perbawangannya, terutama tekstur dari bawang merahnya. Resep nasi goreng kampung di video ini aromanya tuh kerasa banget, aroma bawang dan aroma kencurnya tuh kuat banget. Jadi untuk teman-teman yang penyuka kencur, penyuka seblak gitu ya, cocok banget untuk bikin nasi goreng kampung versi kencur ini. Nah ini udah selesai dihaluskan, jangan terlalu halus. Langsung kita siapkan minyak ya. Untuk minyaknya kurang lebih 1 sendok makan cukup untuk takaran satu porsi, satu piring nasi. Biarkan minyaknya ini benar-benar panas dulu, baru kalau sudah panas
kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan dan kita masak hingga bumbunya ini benar-benar mengeluarkan aroma yang enak. Nasi gorengnya juga nanti hasilnya akan luar biasa enak ya. Nah, kalau bumbunya sudah tanak, sudah berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini ya, terutama bawang sama kencurnya, itu nanti baru boleh dimasukkan nasi gorengnya. Penting untuk diingat bahwa membuat nasi goreng wajib menggunakan nasi goreng yang dingin ya. Jangan pernah memakai nasi goreng yang baru matang, apalagi masih panas, karena kalau nasi goreng yang masih panas itu mengandung uap air yang tinggi, itu akan membuat nasi goreng menjadi basah dan lengket. Akhirnya jadi menggumpal nasi gorengnya ya. Jadi nasi goreng yang dingin itu akan membuat nasi goreng ini menjadi lebih mudah terurai, tidak menempel satu sama lain. Nasi dingin akan menciptakan tekstur nasi yang buyar ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk ya, atau penyedap yang biasa teman-teman pakai. Bagusnya sih micin ya, kalau zaman dulu kan orang pakainya micin. Tidak perlu ditambahkan gula pasir, tidak perlu juga ditambahkan kecap manis. Nah, kita masak terus dengan api besar. Masak nasi goreng tuh dengan api besar ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Nah, kita masak-masak terus, kita aduk-aduk. Nah, nasi goreng akan siap diangkat atau sudah matang itu jika tekstur nasinya sudah kering, bumbu nasi gorengnya sudah merata, butiran nasinya sudah mulai terlihat seperti meloncat-loncat ringan ya, karena kadar air dari sisa bumbu yang tadi dihaluskan tuh udah nggak ada. Jika ciri-cirinya sudah seperti yang saya sebutkan, itu artinya nasi gorengnya sudah matang, sudah siap diangkat dan siap disajikan. Nah, ini dia nasi goreng kampungnya sudah siap disajikan di piring saji ya teman-teman. Bisa disajikan dengan lauk kesukaan teman-teman, bisa dengan telur dadar, telur ceplok, ataupun gorengan ya. Biasanya zaman dulu tuh pakai gorengan tempe yang tidak pakai tepung. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah masak bareng Meli hari ini. Semoga resep nasi goreng kampungnya bermanfaat untuk teman-teman. Ini adalah pilihan nasi goreng kampung yang ekonomis banget, bumbunya nggak neko-neko, masaknya juga simple, nggak pakai ribet. Jika teman-teman agak aneh menggunakan kencur sebagai bumbu dalam resep nasi goreng, silahkan tinggalkan kolom komentar ya di bawah. Biasanya nasi goreng kampung versi daerah teman-teman tuh pakai apa? Saya akhiri, semoga resepnya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.